Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dona Mutiara Putrinada dengan NIM 250501010726. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesalahpahaman dalam chatting online sebagai hambatan komunikasi verbal. Nah, berikut merupakan salah satu contoh fenomena komunikasi. Nah, fenomena seperti ini pasti sering banget terjadi pada saat chatting. Contohnya, seperti yang ada di gambar berikut. Menerima pesan langsung mengira bahwa pengirim sedang marah hanya karena membalas pesan dengan singkat menggunakan kata oke. Padahal sebenarnya pengirim pesan hanya sedang dalam perjalanan dan tidak bermaksud untuk marah-marah. Nah, fenomena ini sering banget menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi online. Pengertian komunikasi verbal. Nah, kalau dilihat dari teorinya, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, chatting online ini juga termasuk komunikasi verbal karena menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi verbal biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, maupun perasaan. Hambatan komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, terdapat beberapa hambatan komunikasi melalui bahasa verbal. Hambatan tersebut antara lain orientasi intensional, potong kompas, evaluasi statis, dan juga indiskriminasi. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi online yang hanya menggunakan teks. Analisis fenomena. Pada fenomena tadi, penerima pesan langsung menyimpulkan bahwa pengirim sedang marah hanya karena membalas chat singkat. Hal tersebut termasuk dalam potong kompas. Kemudian juga, penerima pesan juga mulai menganggap bahwa pengirim memang sering marah atau tidak ramah pada saat chatting. Hal ini juga termasuk evaluasi statis. Selanjutnya, penerima terlalu fokus pada kata oke tanpa memahami kondisi pengirim pesan. Ini yang disebut orientasi intensional. Dan yang terakhir, penerima menganggap bahwa semua balasan singkat memiliki makna negatif. Hal tersebut pula termasuk indiskriminasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi online rentan menimbulkan kesalahpahaman hanya karena pesan yang disampaikan melalui teks tanpa terlihatnya ekspresi dan juga intonasi suara secara langsung. Dampak hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi verbal seperti ini dapat menyebabkan miskomunikasi dan munculnya asumsi negatif terhadap orang lain. Selain itu, komunikasi juga menjadi kurang efektif dan dapat memicu konflik kecil dalam hubungan antar pribadi. Jika kesalahpahaman ini terus terjadi, hubungan komunikasi juga bisa menjadi kurang baik. Gimana sih cara mengatasi hambatan komunikasi? Nah, untuk mengurangi hambatan komunikasi verbal, kita perlu menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Kita juga tidak boleh terburu-buru dalam menafsirkan pesan dari orang lain. Jika terjadi kesalahpahaman, sebaiknya langsung melakukan klarifikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam situasi tertentu, komunikasi secara langsung juga lebih efektif dibanding hanya melalui chat online. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman dalam chatting online merupakan salah satu contoh hambatan komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi. Hambatan seperti orientasi intensional, potong kompas, evaluasi statis, dan indiskriminasi dapat menyebabkan salah penafsiran pesan dalam komunikasi online. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling memahami dan kejelasan pesan agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Nah, teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan.